sih bayar berarti apa? Ya Allah, Mami.
aku salah zoom. Masa aku salah zoom? Oh salah zoom ya Allah. Ya Allah aku salah zoom. Si Mini ya teman-teman. Salah zoom ya lah ya. Sat. Terus aku salah zoom sih. Terus aku salah zoom. Lah. Aku apa saja berarti. Lah, ini mana? Tadi Bunda minta melati kok nggak ada. Irma Milati. Oh, iya. Anun Maslaha, Anun. Ini pun, kedap. Sampun keluar. Sampun pun. Sudah Bunda. Bunda maaf laporannya saya seperti ini. Ini mah kayak buat itu skripsi dong, pakai abstrak segala. Saya nggak tahu Bun. Oh ya, ini mah buat skripsi ini loh, pakai tujuan, pakai manfaat, pakai kajian teori. Nah, teman-temannya lo kemarin tuh loh yang begitu. Nanti diperbaiki aja ya Mbak Hanun ya. Nah, ini masih salah soalnya. Mana yang diupload ya ini? Nggih niki. Oh, oke. Nanti perbaiki aja ya, nggak apa-apa. Yang penting kan sudah dikerjain. Cuman mungkin waktu kemarin waktu Bunda jelaskan nggak itu ya, nggak belum paham ya Mbak Hanun.
Saya lihat tapi lupa bentuk-bentuknya Bun, jadi bingung cara penataannya. Oke, ya maksudnya itu kan ada ya kemarin benar saya identifikasi di apa bukan soalnya waktu bunda upload kan ada tulis apa saja yang dikerjakan gitu, nggak lihat ya, nanti diperbaiki ya Mbak Nun ya. Oh ya sudah nggak apa-apa. Ya berikut ditutup boleh. Sutiani, Bu Sutiani. Ayo mana suaranya? Tadi siapa? Oh mana ya tadi? Mana orangnya kok nggak ada? Loh. Bu Sutiani. Bu Sutiani bisa? Kok hilang? Bu Sutiani. Yunifan. Afida. Mana yang bisa ini? Kok pada hilang ya? Bu Sutiani bisa? Soalnya Usahanya nggak bisa. Mohon maaf Bun, punya saya ini ganti pakai HP, laptopnya nggak ada suaranya. Bentar. Ya sudah, siapa ini? Afida Ulfa. Ada Bun? Ya, monggo. Oh, Bu Agustin aja deh kalau enggak. Bu Afida bisa? Tapi pakai HP Bun, belum saya coba. Belum di ini ya. Bu Agustina dulu deh, habis itu disiapin ya Bu Afida ya. Oke. Agustina. Sudah terlihat Bu? Sudah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agustina. Saya melakukan wawancara dengan anak dan orang tua. Anak itu bernama Muhammad Yusuf. Anak itu berusia 11 tahun. Berikut
adalah saat saya melakukan wawancara. Saya tanya kepada orang tua, siapa nama lengkapnya? Nama lengkapnya yaitu Muhammad Yusuf. Berapa usianya? Usianya 11 tahun. Apakah anak sudah mengetahui, apakah anak sudah diketahui dari dokter masuk dalam kategori apa? Waktu itu saya tanyakan, belum diketahui karena anak sering sakit. Jadi yang diprioritaskan untuk kesembuhan sakitnya. Biasanya BPJS hanya satu waktu pemeriksaan, jadi terbatas. Kalau misalkan kita menggunakan BPJS itu, kalau sudah periksa ke poli ini nggak bisa ke poli yang lainnya, jadi seperti itu. Tapi oleh guru di sekolahnya, dalam hal ini anak sudah masuk ke SLB, anak dikatakan sama gurunya itu masuk dalam kategori tunagrahita. Guru sudah langsung tahu begitu melihat, karena sering melihat berbagai anak ABK, itu yang dikatakan oleh orang tuanya. Kemudian saya bertanya, kira-kira dugaan anak menjadi seperti itu karena apa ya? Seperti itu waktu itu saya tanyakan. Dari orang tua menjawab, saya tidak tahu. Anak saya lahir normal dari segi usia dan berat badan. Dan saya mau makan. Sepertinya saya juga tidak memiliki saudara yang seperti itu. Cuma waktu usia 3 bulan, anak menangis dalam gendongan saya. Nangisnya tidak berhenti-berhenti sampai badannya biru dan nangisnya sampai tidak ada suaranya. Kemudian saya tanyakan lagi, apa yang menjadi kekurangan anak? Jawaban orang tua, berbicaranya kurang jelas, kemudian emosinya tidak stabil, mudah berteriak. Jika ada yang nyenggol maksud dalam sini membuat dia itu tersinggung gitu, dia itu mudah marah, sering teriak-teriak seperti itu, Bun. Kemudian tahan, anak masih muda-muda saja. Kemudian anak juga sering sakit seperti itu. Kemudian karena sekolah saya itu dekat dengan anak ini, dengan rumah anak ini. Kemudian saya kasih tahu ke orang tuanya bahwa sekarang itu pemerintah kabupaten itu menghimbau untuk menjadi sekolah inklusi. Jadi sekarang anak ABK itu boleh di sekolah umum. Biar kan ini termasuk dalam kategori kurang mampu ya, Bu. Jadi kalau ke sekolah SLB dia tuh tempatnya jauh. Jadi sering ada kendala kalau anak yang sakit, jadi nggak bisa ke sana, sering banget nggak berangkat, sendirinya sering main ke sekolahan saya. Nah, jadi waktu saya tanya ini jawaban orang tua, iya sering libur karena tidak ada kendaraan yang buat mengantar anak, juga adanya kemarin habis sakit. Insya Allah saya akan pikirkan waktu saya minta untuk sekolah ke sekolahan umum. Kemudian dari aspek perkembangan itu, dari masalah kecerdasan, dari gejala tunjukkan ciri-ciri seperti kepala terlalu besar, atau itu kenyataan pada kondisi yang muncul itu kepalanya kecil, kemudian matanya sipit, kemudian lidahnya tebal. Dan ini sering muncul, terus tidak ada yang tidak dapat mengurus diri sendiri. Berikut benar, anak itu masih belum bisa dapat mengurus sendiri, masih mengompol, kemudian perkembangan bicara terlambat. Iya, anak itu perkembangan bicaranya terlambat, serta sampai saat ini tidak lancar ngomongnya. Kemudian
koordinasi gerakan kurang lancar, koordinasi. Pernah main di sekolahan waktu itu, main engklek, anak itu masih belum bisa engklek, kemudian tidak ada perhatian terhadap lingkungannya. Kalau ini sangat perhatian Bu, kalau ketemu sama orang langsung salim kayak gitu. Kemudian pandangan kosong, betul anak itu kadang karena pandangannya kosong, kemudian tidak dapat menyatakan apa yang dilihat atau didengar. Kalau ini kadang dapat, kadang tidak. Memiliki hambatan dalam perilaku. Anak itu mudah menangis, tidak jika ada sesuatu yang tidak sesuai atau menyuungnya, dia itu sering mudah sekali menangis, mudah sekali berteriak pun. Kemudian kurang keseimbangan, iya. Kemudian memiliki kemampuan berpikir kecerdasan minimal 2 standar. Saya belum melakukan tes, belum bisa melakukan tes, kemudian menghindar dari perbuatan berpikir atau konsentrasi. Iya, anak pergi saat menghadapi kesulitan. Ketika ditanya agak sulit tuh anaknya cenderung pergi Bu, jadi tidak mau. Kemudian diam sendiri berjam-jam. Kalau ini saya belum pernah mengetahui kalau yang seperti ini. Terus rentang perhatian pendek. Tidak, anak ini sangat perhatian dengan yang lain saat bermain. Di antaranya ada yang mengiler. Iya, anak ini mengiler. Nah, dari data melakukan analisis di atas, terdapat hasil observasi dari hasil identifikasi pada anak yang bernama Muhammad Yusuf, usia 11 tahun. Hasilnya, anak masuk dalam kategori tunagrahita dengan kemungkinan penyebab dikarenakan sakit. Terima kasih. Untuk video bisa disaksikan di Google Drive, tapi saya tidak tahu apakah ini bisa dibuka atau tidak. Saya tidak bisa membukanya. Kok bisa nggak bisa dibukanya? Ini kan Bunda nggak kelihatan ya, karena kecil banget ya, nggak tahu teman-temannya ya. Jadi Bunda nggak bisa tahu ini benar apa enggak ya. Bisa nggak? Karena kecil banget, nggak kelihatan sama sekali. Coba dari atas. Baik, nanti saya kirim alamatnya. Ya Itu sudah, alamatnya kirim ke grup aja. Ke grup apa? Tahu ini benar atau enggak ya. Yang penting kalau sudah kayak teman-temannya tadi ya sudah benar ya. Itu ya, makasih ya Mbak Agustina. Bro, Alfida. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afida tadi mana Afida? Sudah siap? Sebentar pun belum. Apa? Dia kemana? Ke itu. Bira. Oh, lama banget sih. Mohon maaf Bunda Anita. Mohon maaf Bunda Anita, izin Bun. Punya saya juga sama kayak Bunda Hanun Bun. Jadi identifikasinya
langsung masuk ke laporannya. Berarti diulang atau nggak apa-apa di presentasi aja, nggak apa-apa, kan Bunda juga mau lihat nanti. Monggo, Oke, apa? bentar, Bun. Tapi saya pakai HP, Bun. Gimana nih? Nggak apa-apa, dia kecil banget kalau pakai HP ya. Oke. Udah, kok belum jalan? Udah mau habis loh. Yang bisa siapa nih? Ya, kayaknya tadi nggak ini. Patini atau siapa yang bisa? Disiapin kan kemarin udah sampaikan hari ini kita presentasi ya. Soalnya minggu depan Bunda nggak bisa sampai 2 minggu depan. Riza Soleha, nanti minggu depan Bunda kasih ini ya, diperbaiki semuanya. Kemudian nanti ada ini. Izin ya, Bunda. Saya Bunda. Monggo, oh siapa nih? Sudah. Terlihat tidak ya, Bun? Oh, Nabila Jawa. Iya kelihatan. Cuman kecil sekali ya, ini nggak kelihatan. Oke. Ini kayak bentuk laporan kayak tadi ya, kayak punyanya siapa tadi? Harun ya. Seperti punya saya, Bunda. Kayak punya buah Wenjang. Wenjang tadi kan masih ada Intel, ini kayak punya Hanun tadi. Hanun tuh kayak laporan yang ada bab 1, bab 2 gitu ya, ini sama. Ya Mbak Nabila. Iya, Bunda. Coba dibacain sedikit nggak apa-apa. Nanti kita yang sisanya besok depan. Gitu, Pak. Saya bacakan. Hasil observasi dengan anak gangguan ADHD. Pendidikan inklusif mengharuskan pendidik memahami dan mengakomodasi kebutuhan tiap anak, termasuk mereka yang memiliki gangguan perkembangan seperti attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. ADHD merupakan kondisi neurologis yang mengaruhi perhatian, perilaku, dan pengendalian impuls anak. Dalam proses belajar mengajar, keberadaan anak dengan ADHD menuntut pendekatan yang individual dan berkesinambungan. Oleh karena itu, observasi terhadap anak dengan ADHD sangat penting untuk memahami karakteristik dan kebutuhan anak secara menyeluruh. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana ciri-ciri anak dengan ADHD berdasarkan hasil observasi terhadap Khalid. 2. Apa saja tantangan dan kebutuhan khusus yang dihadapi Khalid dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga,
faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan dan perilaku Khalid. Selanjutnya, tujuan observasi. Pertama, mengidentifikasi gejala ADHD yang ditunjukkan oleh anak bernama Khalid. Dua, mengetahui tantangan dan kebutuhan pendidikan Khalid. Yang ketiga, menganalisis faktor pendukung dan penghambat perkembangan anak. Manfaat observasi. Pertama, memberikan pemahaman lebih dalam kepada guru dan orang tua mengenai kondisi ADHD. Dua, menjadi dasar dalam menyusun strategi pembelajaran yang sesuai bagi Khalid. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara sekolah dan keluarga dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus. Pengertian ADHD adalah gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan kesulitan dalam mempertahankan perhatian, hiperaktivitas berlebihan, dan impulsivitas yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. ADHD umumnya muncul pada usia dini dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak, termasuk sosial, akademik, dan emosional. Ciri-ciri anak ADHD hasil observasi. Yang pertama, kesulitan mengontrol emosi, sering tantrum dan agresif. Yang kedua, perilaku hiperaktif, tidak bisa diam dalam waktu lama. Yang ketiga, impulsivitas tinggi atau bertindak tanpa berpikir panjang. Yang keempat, interaksi sosial terbatas dan memilih bermain sendiri. Yang kelima, kesulitan menerima perubahan atau gangguan terhadap rutinitas. Tantangan yang dihadapi anak Khalid antara lain, yang pertama, gangguan regulasi emosi yang mempengaruhi proses belajar. Yang kedua, keterbatasan interaksi sosial dengan teman sebaya. Ketiga, sensitivitas sensorik terutama terhadap makanan dan suara. Kebutuhan Khalid meliputi yang pertama, pendekatan individual yang sabar dan fleksibel. Yang kedua, lingkungan belajar yang tenang, aman, dan bebas tekanan. Yang ketiga, terapi bicara dan intervensi sensorik untuk mendukung perkembangan bahasa dan adaptasi. Faktor yang mempengaruhi perkembangannya antara lain, yang pertama, faktor neurologis atau keterlambatan bicara dan pemrosesan sensorik. Yang kedua, riwayat perkembangan awal, speech delay. Yang ketiga, dukungan lingkungan atau pendampingan guru dan orang tua yang konsisten. Hasil observasi, Khalid adalah anak laki-laki berusia 7 tahun yang menunjukkan gejala ADHD serta memiliki riwayat keterlambatan bicara. Saat awal masuk sekolah, ia hanya mengucapkan 1-2 kata dengan pelafalan tidak jelas. Kini kemampuannya dalam berbahasa sudah menunjukkan kemajuan. Ia mulai mampu berbicara lebih banyak meskipun masih sering mengulang kata. Dari sisi perilaku, Khalid sering menunjukkan tantrum, bahkan bisa menyakiti dirinya atau orang lain. Ia juga menunjukkan preferensi bermain sendiri dan tidak suka diganggu. Sensitivitas sensorik Khalid tampak dari ketakutannya terhadap nasi dan suara keras. Namun ada sisi positif, yaitu seperti daya ingat yang kuat terutama terhadap macam-macam hewan serta minat pada kegiatan menggambar. Kemajuan lain yang tampak adalah kemampuannya mengikuti instruksi sederhana, minat pada alat tulis, serta mulai mau mencoba makan nasi dengan jenis lauk tertentu. Analisisnya berdasarkan observasi, Khalid menunjukkan profil ADHD yang kompleks, diperparah dengan keterlambatan berbicara dan gangguan sensorik. Kondisi emosionalnya yang labil menghambat interaksi sosial dan proses belajarnya. Meski demikian, ia memiliki potensi akademik dan kognitif yang menjanjikan jika mendapatkan pendekatan yang tepat. Strategi yang digunakan oleh guru seperti pendekatan individual dan pemberian waktu tenang saat anak mengalami emosi berlebih terbukti efektif. Hal ini menunjukkan pentingnya peran lingkungan belajar yang responsif dan suportif dalam mendukung perkembangan anak. Kemajuan dalam bahasa, minat terhadap alat tulis, dan ketertarikan pada topik tertentu merupakan sinyal bahwa potensi Khalid dapat dikembangkan lebih jauh. Perlu adanya konsistensi dalam dukungan dari guru, keluarga, serta intervensi profesional. Kesimpulannya, Khalid adalah anak dengan ADHD dan keterlambatan bicara yang menunjukkan tantangan kompleks, namun juga memiliki potensi besar dalam aspek kognitif dan minat belajar. Observasi menunjukkan bahwa
Dengan pendekatan yang sabar, fleksibel, dan penuh empati, perkembangan positif dapat dicapai. Dukungan dari guru, keluarga, dan tenaga profesional sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan emosional, sosial, dan akademik. Strategi yang menyeluruh termasuk terapi bicara, penyesuaian lingkungan belajar, dan pemberian rutinitas yang jelas menjadi kunci untuk membantu anak seperti Khalid berkembang secara optimal. Sudah? Ampun, Bunda. Oke ya, sudah selesai. Ya, teman-teman nanti ada perbaikan di project. Di project itu nanti lebih lengkap, nanti Bunda jelasin minggu depan. Sehingga teman-teman punya waktu untuk memperbaiki di project. Ya, projectnya terakhir 40%. Karena tadi masih banyak yang salah. Kemarin tuh sudah ada yang benar, tapi tadi ada bukan ini ya, bukan buat laporan kalau kita skripsi ya, nggak ada pakai bab 1, bab 2, bab 3, tapi yang tadi yang kemarin teman-teman ada yang kan ya, ada kemarin kan udah kasih tahapannya ya, identifikasi, kemudian observasi, habis observasi apalagi kemarin wawancara ya, kemudian ada analisis data. Tahapannya itu baru 4 tahap, nanti yang berikutnya project, baru kita langsung ke tahap berikutnya itu ya. Nanti tolong diperbaiki. Kalau ini sekarang sudah di-upload, sudah nggak apa-apa, nanti di project diperbaiki supaya bisa lebih baik. Ya, ini baru 34, harusnya 40 ya. Nanti teman-teman coba yang tadi PJ-nya ditulis ya, nama-nama yang terlambat. Sebenarnya kelihatan sih nanti kalau teman-teman terlambat itu di presensinya itu akan kelihatan tanggal jam berapa masuk, nanti kelihatan. Ya, jadi kalau teman-teman jangan nyangka wah saya masuk nggak ketahuan, ini nggak ada main klik-klik dari Bunda ya, tapi di laporan itu di presensi akan kelihatan. Jadi otomatis kalau teman-teman masuk itu udah pasti jamnya masuk ya. Jadi otomatis presensi sebenarnya kalau teman-teman nggak klik juga presensi itu bisa masuk di jam teman-teman masuk ini ya, apa namanya, masuk ke dalam Zoom dalam Gmeet. Jadi kalau misalnya masuknya terlambat ya di situ juga terlambat, nanti kan akan melihat yang terlambat itu siapa. Jangan-jangan kalau Bunda, gua tahu Bunda terlambat ini, tadi aja baru 20 udah masih teman-teman ada yang japri Bunda. Ini 40 orang kemana? Cuma 20 yang masuk sampai setengah 2. Tuh ya. Tolong diperhatikan, jangan misalnya ya seenak-enaknya masuk gitu. Kalau jamnya masuk ya masuk gitu. Jangan sampai terlambat. Udah ya, mungkin itu saja Bunda sampaikan. Yang masih kurang nanti besok perbaiki ya. Mohon maaf Bunda Dita. Gimana? Mohon maaf Bunda. Tadi itu sudah ada beberapa yang masuk di Zoom, tapi ternyata linknya salah. Kita kira itu linknya, ternyata linknya itu yang ada Bun. Kita sudah masuk dari jam 1 Bunda di situ. Iya Bun. Karena ada pertemuan terakhir ada tanggalnya ya. 30. Maaf Bunda, saya salah share. Tadi kita masuknya yang ada di WA grup Bun. Iya Bun, kita ngikutnya di WA. Dipikirnya itu yang sama kayak ternyata salah. Oh, ikutnya di WA kan maksudnya di simekal, maksudnya ke WA temennya di share. Iya Bunda, mohon maaf. Kalau maksudnya di WA ya temennya nge-share salah, nanti ikut masuk semua salah. Ikut aja di semekar, karena yang direkam itu kan di semekar, bukan di WA. WA-nya nggak akan sama. Nah, si Mekar itu otomatis kita masuk itu langsung kerekam presensi dan lain-lain, jangan ikut di WA ya. Itu di WA kan link-link yang di share, tapi dia berbeda sama yang kita masuk Semekar. Kalau Semekar kan nama kita sudah ada ya, misalnya Fatma masuk, itu otomatis Fatma punya rekaman langsung masuk, namanya otomatis masuk. Makanya kan judulnya yang di sini yang namanya itu jangan pakai nama orang lain. Kalau pakai nama suami, pakai nama anak, nanti masuknya itu, karena dia nggak mengenal nama itu. Dia tahu yang kita sesuai dengan yang kita daftarkan waktu kita jadi mahasiswa, nama itu yang kita bikin. Jangan pakai nama suami, nanti nggak akan terekam. Gitu. Namanya nama sendiri aja sesuai dengan nama di absen, ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih temannya. Kita ketemu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.